Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season yang hari spesial pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ke Tambak dan Kali. Oke, pada kesempatan hari ini, siang ini, sore ini menjelang malam, sang legenda Mr. Andrianto lagi sibuk meracik umpan spesial cireng. Oh, bukan cireng ya sobat, cireng lumut atau ini julukannya dari Mr. Andrianto, dijuluki cireng lumut katanya. Ini umpan spesial untuk belana biasanya. Untuk komposisinya itu yang pertama air. Untuk airnya itu secukupnya. Nah, ini sudah dicampur dengan tepung, air, dan lumut. Karena tepungnya kurang, dirasa kurang, akhirnya kita masukkan tepung lagi. Untuk tepungnya Sobat Channel itu tergantung selera, dan lumutnya itu pun tergantung selera. Tergantung teman-teman mau yang dikuatin lumutnya atau yang dikuatin itu tepungnya. Untuk tepungnya itu selera juga. Mau pakai 3 roda yang bermerek pun itu tergantung selera dari teman-teman. Kurang diaduk hingga rata seperti ini sahabat. Untuk ngaduknya itu tergantung selera juga, mau pakai 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari juga enggak apa-apa. Diurap ya nggak apa-apa guys. Ini namanya diurap. Diaduk, kalau bahasa Indonesianya diaduk. Sambil baca bismillah ya guys. Jangan lupa sebelum ngaduk itu membaca doa. Untuk kita yang muslim itu biasanya wajibnya itu membaca bismillahirrohmanirrohim. Itu yang muslim. Rambu Spesialis dingin. iya ini rambu tuh ya. Ini ahli untuk masalah esen, Mas Mister seperti itu Sobat Channel. Untuk yang esennya ini adalah ahli di bidang esen, Mas Irkam. Perkimian guys. Perkimian. Untuk judul merek apa itu, esennya apa ini Mas? Waduh, dirahasiakan guys. Oh, masih dirahasiakan. Ada endorse oleh. Oh. Gak disponsori guys. Tidak sebut. Untuk Aroma bawang sama kuku pandan pokoknya guys. berinisial, itu inisialnya aroma bawang dan kuku pandan. Untuk merek itu katanya Mr. Irkam, Mas Irkam, itu kalau bisa tidak bisa disebutkan karena kita tidak ada sponsor, makanya kita tidak berani untuk menyebutkan. Jadi untuk inisialnya itu kita kasih tahu kuku pandan dan bawang putih. Jadinya seperti ini Sobat Channel. Untuk kekentalannya itu tergantung selera dan kondisi apa ini, arus yang atau media yang akan kita gunakan. Kalau semakin kencang arusnya itu semakin kental, tapi kalau airnya itu tenang, arus bawah itu sedang-sedang, tergantung selera. Tapi untuk yang arusnya kencang itu lebih kental.
biar tidak cepat Gampang hilang, gampang hancur. Oke. Ini Mister Andrianto lagi menyiapkan joran tegeknya. Dan yang dibawa untuk joran tegeknya itu berjumlah 8 unit, 8 biji. Oh. Oke. Ini Mister Irkam, Mas Irkam, Master Payus. Master Payus, Master Cukil, atau ikan, kalau bahasa Indonesianya itu ikan kakap putih. Ini dia masternya ini guys. Oh, barang didas toh. Ini Mas Mister Irkam dan Mas Mister Andrianto ini sangat ahli dan jago di bidangnya untuk pemancing. Cuman dalam beberapa tahun ini mereka berdua ini lagi pensiun, tidak memancing. Nah, hari ini kita coba. Untuk joran tegeknya berapa meter Mas Mister? Ini 4,5 meter. Oh, ya lumayan panjang, tidak terlalu pendek, 4,5 meter. Untuk pancingnya Sobat Channel, itu tergantung dari selera, mau pakai yang 3 meter, 2,5 meter, 5 meter, itu terserah. Kebetulan yang kita bawa hari ini adalah joran yang ukuran 4,5 meter atau 4,5 meter Sobat Channel. Nah, ini Mister Mas Irkam lagi menyiapkan kailnya Sobat Channel. Saking banyaknya kail sampai tidak terawat. Tuh. Untuk apa itu jorannya, beliau biasanya memakai Shimano. Masih jadi andalan Sobat CW Family, Shimano. Masih jadi andalan. Untuk joran tegeknya tergantung selera. Tapi untuk spinnernya itu bisa kita pastikan biasanya kita memakai Shimano Sobat Channel. Oke. Bagaimana Mister Andrianto? Kita tester ini untuk apa ini? Kail atau mata pancingnya itu kita memakai lumutan, karena kita umpan lumut, karena bisa jadi untuk kailnya kita memakai 3 mata kail pancing. Nah, seperti ini Sobat Channel. Ini yang biasa dan umumnya dipakai para angler di seluruh dunia. Kalau memakai lumut, memakai yang seperti ini. Oke. kita tes. Untuk apa jarak antara mata kail pancing dengan kambangan atau timbulan, terserah Sobat Channel mau mengatakan apa. Itu pada umumnya biasanya kita memakai ukuran 20 cm atau seperti ini Sobat Channel. 20 cm sampai 15. Itu pun tergantung dari arus atau medan yang akan kita pancingi. Oke. Ikannya sebarang. Oke. Untuk cara pemakaiannya Sobat Channel nanti bisa dipraktekkan sama Mister Andrianto. Tentunya Sobat Channel sudah tahu bagaimana cara mengumpannya. Jadi seperti ini Sobat Channel. Dililit, diputer, ditarik, diputer, ditarik. Untuk kekentalannya sudah cukup ini. Oke.
Kita lempar. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Lah, cara melemparnya seperti itu sobat channel. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. See you next week. Apa artinya you next week? Sekali lagi kami mengingatkan dari kru J Family, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami perwakilan dari J Family mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, tujuan kita untuk membuat video ini adalah sekedar untuk hiburan semata, bukan untuk yang lainnya. Oke, umpan sudah dirilis. Umpan sudah dilempar di tambak. Kita lihat apa yang terjadi. Ikannya mengerikan sobat channel. Untuk cuaca di sekeliling kita hari ini agak suram, sedikit mendung, angin juga agak kencang. Oke, jadi cara membuat umpan lumut belana seperti itu sobat channel. Untuk kurang lebihnya itu silakan sobat channel untuk bereksperimen sendiri. Cuman kurang lebihnya pada umumnya itu seperti apa yang sudah kita praktekkan tadi. Untuk spot tempat kita memancing hari ini adalah di tambak, bukan di sungai, bukan di kali, dan juga bukan di laut, tapi ini adalah murni di tambak sobat channel. Untuk airnya tuh cukup bagus. Nggak tahu ikan belanaknya mau menyambar atau tidak, mau strike atau tidak. Mudah-mudahan di sore menjelang malam ini ada 1 atau 2 bahkan lebih belanak yang akan kita angkat, yang akan kita tangkap. Usaha kita sudah pasti, untuk hasil biar Tuhan yang menentukan. Bukan begitu Mas Siap. Mr. Andrianto? Oke. Bismillah. Untuk memancing ikan belanak itu sobat channel, itu memang harus rajin dan sesering mungkin untuk memberi umpan, karena tahu sendiri sifatnya lumut dan gelepung atau terigu itu kalau di air itu pasti akan hanyut. Nah, maka dari itu sesering mungkin, entah itu 3 menit atau 2 menit, itu memberi umpan baru atau umpan tambahan untuk merangsang ikan yang ada di dalam kolam tambak ini sobat channel. Itu adalah spur listrik sobat channel.
jurusan Surabaya Gresik. Cukup panjang. Oke sobat channel, belum ada pergerakan, belum ada perlawanan sampai detik ini. Tapi tetap kita mengusahakan, tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin. Karena ini adalah bagian dari kita. Namanya juga manusia, harus dan wajib berusaha. Untuk hasil Tuhan yang menentukan. Bukan begitu? Wes. Siap bro. Sayang sekali. Nah, caranya seperti itu sobat channel. Katanya Mr. Andrianto, spot tempat atau venue yang kita pancingi hari ini itu sudah masuk kategori spesial. SNI, standar nasional. Wah, katanya Mas Andrianto sudah masuk SNI. Tempatnya Iyup, ikannya Haup. Jangan lupa. Loh, itu pakai urang itu. Apa mas? Itu. Nah, ini Mas. Ngeri. Urang nyel. Oke, sobat channel, Saya nggak mau itu nih ya. TGI HP. toh mas, cuaca tidak mendukung. Kakean sing digowo kena udan jelungup, hancur kabeh, gak iso apa-apa. Oke, sobat channel, ini Mr. Mas Irkam lagi mengusahakan untuk memancing apa Payu. target ikan payus dan ikan kakap putih dengan media atau metode yang kita gunakan pada siang menjelang malam hari ini adalah memakai tegek single apa triple mas kailnya. Oh, triple. Telu. Oh, memakai 3 mata kail bukan single. Untuk biasanya pada umumnya itu kan untuk apa itu, sret. Lah, ayo bos. Ojo ngadeg. Engko ngarai apa iku? Iwake kabur, Mas. Tahu sendiri sobat channel. Langsung sambarannya itu sangat mengerikan sobat channel. Jadi pada sore menjelang malam hari ini itu Mr. Irkam atau biasa sebutannya adalah Mas Irkam itu memakai 3 mata kail, yang mana pada umumnya itu kita biasanya memakai 1 kail, tapi eksperimen hari ini kita memakai 3 mata kail, 3 mata pancing sobat channel. Dan untuk spesialnya itu kita memakai joran tegek yang biasa kita pakai untuk memancing belanak atau ikan mujair.
Tapi pada sore menjelang malam hari ini kita bereksperimen untuk memancing ikan kakap putih dan ikan payus, juga ikan selek sobat channel. Memang untuk yang angler satu ini untuk eksperimennya sangat-sangat ekstrim. Untuk seperti biasa sobat channel, umpan yang digunakan untuk memancing kakap putih itu sudah umum dan tidak lain adalah udang. Lah kebetulan aerator kita itu sedang bermasalah, makanya udangnya jadi mabuk dan akhirnya mati, dan hasil akhirnya itu kita masukkan kulkas. Jadinya seperti ini sobat channel. Tapi tidak apa-apa, namanya juga usaha. Oke, untuk udangnya itu selera sobat channel, besar kecil yang penting ada udangnya. Untuk biasanya itu pada umumnya kita memakai udang hidup, karena aerator kita lagi bermasalah, akhirnya udangnya mati. Daripada tidak terpakai, akhirnya kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas biar bisa dimanfaatkan. Oke sobat channel, belum ada pergerakan. Tadi cuman ada gebrakan 1 sampai 2, cuman belum rezeki kita untuk mengangkat ikan tersebut sobat channel. Tapi sudah masuk kualifikasi sobat channel, sudah ada sambaran. Itu membuktikan bahwasanya ikan yang ada di kolam tambak ini itu respect dengan apa yang kita tampilkan, apa yang kita suguhkan pada sore menjelang malam hari ini sobat channel. Umpan luputnya ada perlawanan ini kayaknya. Ini adalah umpan lumut, dan target dari umpan lumut yang dipakai Mas Andrianto ini adalah ikan belanak targetnya sobat channel. Untuk yang ini target yang ada perlawanan untuk umpan lumutnya sobat channel. Dan ini Mas, ngeri. Mulai ada perlawanan ini sobat channel. Untuk yang umpan udang yang dipakai Mr. Irkam sudah mulai ada perlawanan sobat channel. Dan targetnya bukan main-main sobat channel, ikan kakap putih, ikan selek, dan payus. Lagi asik menyeting kambangan. Oke, tempatnya iup, ikannya haup. Itu ciptaan dari Mas
Mister Irkam Sobat Channel. Terinspirasi saking seringnya memancing sampai dia menciptakan lagu Sobat Channel. Tempatnya iup, ikannya haup. Nah, seperti itu. Mancing mania Timbang nang omah dikremi oring. Daripada di rumah diuring-uring sama yang di rumah, yang punya istri diuring-uring sama yang punya istri. Ngeri Sobat Channel. Hampir saja kepala saya hilang terkena kail. Sampai umpannya habis Sobat Channel. Mengerikan. Ya itulah, apa itu kehebatan dari Mas Irkam ini. Beliau sangat ahli Sobat Channel. Makanya tadi sempat mengumpulkan ikan dia. Makanya tadi dia sempat apa itu otak-atik kambangan. Itu sangat penting Sobat Channel untuk mancing ikan. Otak-atik kambangan. Karena kita tidak tahu yang ada di darat untuk kedalaman ikan yang kita pancing. Makanya untuk mengetahuinya permainan kita adalah di kambangan Sobat Channel. Nah, strike-nya mengerikan Sobat Channel. Langsung selup hilang kambangannya. Tempatnya, wih mas urang, tahu sendiri Sobat Channel. Tahu sendiri Sobat Channel. Tahu sendiri Sobat Channel bagaimana strike-nya atau cara makannya ikan kakap yang ada di kolam tambak ini Sobat Channel. Langsung Sobat Channel. Wih. Sudah mulai ada perlawanan. Yang ini anginnya Itu kambangan atau pelampung yang memakai media umpan lumut tadi Sobat Channel. Targetnya adalah ikan belanak. Ada perlawanan ini Sobat Channel.
tarung lagi ini sobat channel. Nah, ini adalah pelampung yang memakai media umpan udang. Untuk ikan, targetnya adalah ikan kakap putih atau biasanya dinamakan cukil, selek, dan payus sobat channel. Untuk angin pada sore menjelang malam hari ini cukup agak kencang sobat channel. Semakin sore semakin kencang. Dari informasi yang kita terima di lapangan coba channel, kabarnya itu di kolam tambak ini ada monster kakap putihnya sobat channel. Ini sobat channel, umpan udangnya. Iya, umpan udangnya hampir saja sobat channel. Delep langsung tek. Seru sobat channel. Mulai ada perlawanan. Umpan udang mulai ada perlawanan sobat channel. Masih diusahakan. Umpan belanak, umpan apa itu, target belanak, umpan yang dipakai lumut juga mulai ada perlawanan sobat channel. Ini kayaknya faktor keberuntungan ini. Anginnya kencang tapi ikannya mau makan. Ini merupakan faktor keberuntungan ini. Inilah sobat channel yang membedakan
memancing di kolam, bener-bener kolam, dengan memancing di alam liar seperti yang ada pada saat ini atau di tambak ini, sahabat Edul. Inilah yang membedakan. Kalau di kolam itu memang ikannya sudah siap untuk dipancing dan sudah siap untuk dikonsumsi, sobat channel. Dan ikannya pun tidak begitu kecil, pasti besar kalau di kolam. Karena itu memang sudah dipersiapkan. Tapi untuk yang ditambak seperti ini, sobat channel, itu ikannya bervarian. Ada yang kecil, besar, ada yang monster, ada yang bocil. Memang seperti itu kalau di alam liar seperti yang ada di tambak ini, sobat channel. Dan menunggunya pun itu juga cukup lama, sobat channel, karena memang di tambak ini tidak dipersiapkan untuk memancing, dipersiapkan untuk panen, sobat channel. Dan panennya pun itu bervarian, ada yang 3 bulan sampai 6 bulan sekali, sobat channel. Jadi memang seperti ini untuk mancing di tambak, memang agak lama, tapi keseruan dari memancing itu adalah menunggu sambaran dan hasil akhirnya adalah strike, sobat channel. Ketegangan dari Mister Irkam karena tadi sempat disambar, cuman lolos, lepas sampai mata kailnya kusut di joran. Tadi sempat terhenti 5 sampai 10 menit untuk membereskan karena terjadi kusut senarnya di joran, sobat channel. Tapi mudah-mudahan untuk hasil jangan sampai kusut, sobat channel. Kita doakan sama-sama. Amin. Amin. Karena angin tidak bersahabat. Ini Mr. Andrianto lagi sibuk dan repot sekali untuk mencari spot yang sangat bagus, sobat channel. Memang memilih harus bener mas. Kurang. Tempatnya haup. Keliru. Ikannya keliru mana? Tempatnya iup, ikannya haup. Gondol. Untuk matahari pada sore menjelang malam hari ini tidak nampak sekali, sobat channel, karena tertutup mendung. Mataharinya malu-malu.
Mas, 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 mas. Ush. Mas, 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 mas. Mengerikan sobat channel. Kalau topinya sudah dibalik itu tuh Mas Mister Irkam ini, beliau ini sangat spesifikasi di dalam Asian. Beliau juga sangat detail memperhatikan kerapian dalam memancing sobat ya. Kalau tidak rapi beliau tidak memancing, kalau sudah rapi beliau baru memancing. Lihat fashionnya sobat ya, mengerikan. Sambil tertawa tipis, iya, oke. Tidak hanya untuk dirinya sendiri sobat channel, tapi untuk kelayakan angler lainnya seperti saya dan teman-teman yang kru dalam memancing itu, beliau selalu mengkritik fashion berpakaiannya sobat channel. Oh ini seperti ini, seperti ini. Jadi kita rekaman di lapangan itu fashionnya sudah, meskipun tidak dapat ikan tapi paling tidak kita sudah rapi lah, dalam bahasanya seperti itu sahabat channel. Jadi untuk kerapian memang Mas Mister Irkam ini sangat detail untuk memperhatikan kerapian angler lainnya sahabat channel.
Oke sobat channel, lolos lagi. Sumpah kerasa lagi mau. Pusing. Sampai geleng-geleng kepala sobat channel. Itu membuktikan bahwasanya Oh, truk. ikan yang ada di tambak ini sulit untuk ditaklukkan sobat channel. Sekali lagi sobat channel, inilah bedanya antara memancing di kolam pemancingan dengan alam liar seperti yang di tambak ini sobat channel. Ikannya ganas-ganas, di samping itu sulit sekali untuk ditaklukkan sobat channel. Kalau bukan angler mania sejati, itu sangat sulit untuk beradaptasi di lingkungan liaran seperti ini sobat channel. Inilah yang membedakan antara mancing di kolam dengan mancing di tambak liar seperti ini sobat channel. Sensasinya itu loh yang bikin candu, yang bikin kangen sobat channel. Mengerikan. Oke sobat channel, saya lupa pada siang menjelang malam menjelang sore pada siang hari ini Mas Irkam akan mensodakokan joran tegeknya untuk orang yang membutuhkan. Oke, sekian dulu dari kami sobat channel. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hasil tangkapan insya Allah nanti kita akan coba di part atau bagian kedua berikutnya sobat channel. Kita jalan-jalan dulu untuk mewakafkan atau mensodakokan joran untuk yang membutuhkan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu kail, tempatnya iup, ikannya haup. Mancing mania.